Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan defleksi. Defleksi ini merupakan bentuk deformasi dari pembebanan lateral atau pembebanan yang arahnya itu tegak lurus dari sumbu batang, sebagaimana ilustrasi di bawah ini. Parameter defleksi ini terdiri dari dua, yaitu displacement, simbolnya ada V kecil, dan slope, simbolnya adalah theta. Nanti apa itu displacement dan slope akan dijelaskan kemudian. Mari kita ilustrasikan dulu apabila batang ini diberikan gaya ya sebesar F di ujungnya, maka batang tersebut akan melengkung kurang lebih jika dilebih-lebihkan ya bentuk lengkungannya, yaitu seperti garis yang berwarna biru ini. Nah, untuk jarak dari titik asal ujung batang ini terhadap titik ujung dari batang yang sudah terbengkokkan ya atau melengkung, itu dinamakan V atau displacement. Lalu sudut yang dibentuk merupakan slope, yang mana simbolnya adalah theta. Sehingga displacement di sini merupakan perpindahan atau pergeseran suatu titik setelah diberikan beban daripada titik awalnya saat belum diberikan beban ya, cukup jelas ya. Kemudian slope atau theta di sini merupakan sudut lenturan ya yang terbentuk terhadap posisi awalnya. Kemudian yang warna biru itu dinamakan dengan kurva elastis, yang mana merupakan sketsa berlebihan dari suatu benda yang mengalami defleksi ya. Sebenarnya tidak semelengkung itu pada kenyataannya ya. Cuma di sini untuk memudahkan saja dalam memahami atau membayangkannya. Lalu kurva elastis ini adalah yang digunakan nantinya untuk mengidentifikasi ya displacement dan juga slope di setiap titik atau di sepanjang bagian batang tersebut. Lalu kemudian penyebab utama dari defleksi ini merupakan momen bengkok internal, yaitu M ya simbolnya, yang mana sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga perlu dibuat hubungan antara kurva elastis, momen bengkok internal, displacement, dan slope, termasuk juga nanti pembebanannya, apakah itu F ataukah dalam bentuk terdistribusi W ya, yang mana bisa dirumuskan sebagai berikut. Kurang lebih ada 4 ya, 4 persamaan penting. Dari keempat persamaan ini ada persamaan yang mengandung mx, atau di sini m-nya berupa momen bengkok. Maka nanti akan lebih mudah dicari nilai V dan theta-nya jika bisa membentuk persamaan yang mengandung mx ini. Dan persamaan yang mengandung mx ini berasal dari persamaan awalnya yang mendefinisikan pembebanan. Di sini misalnya pembebanannya adalah pembebanan terdistribusi Wx, maka jika persamaan yang ini diintegralkan 2 kali ya, maka akan membentuk persamaan yang mengandung mx. Sehingga ketika diintegralkan 2 kali akan muncul 2 konstanta baru yang perlu dicari tahu. Untuk mencari nilai dari konstanta baru hasil dari integral 2 kali ya, yang jumlahnya ada 2 juga, itu bisa digunakan kondisi batas sebagai berikut. Pertama, jika ada tumpuan roll, maka di sana nilai V-nya sama dengan 0 ya, karena tidak bisa berpindah titik di sana. Lalu jika digunakan tumpuan pin juga nilai V-nya sama dengan 0, dan juga apabila ada tumpuan jepit maka theta-nya sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0. Dari kondisi batas ini nanti bisa digunakan untuk menentukan konstanta yang muncul akibat dari integral 2 kali. Kemudian apabila terdapat kasus yang terjadi atau dikenai lebih dari satu pembebanan, maka nanti setiap segmen mempunyai persamaan yang ada mx-nya itu masing-masing ya. Jadi di dalam satu segmen dan segmen yang lain itu punya persamaan yang mengandung mx yang berbeda. Sebagaimana contoh di sini, misalnya di bagian kiri ada pembebanan terdistribusi dan di bagian ujung pembebanan terkonsentrasi. Maka nanti ada fungsi mx ya, atau persamaan yang mengandung mx di segmen yang bagian kiri dan segmen yang bagian kanan. Sehingga nanti akan lebih banyak muncul ya konstanta C-nya hasil integral. Kalau tadi yang kasus pembebanan cuma ada 1, maka C-nya cuma ada 2 hasil dari integral 2 kali. Kalau misalnya dari sini,
maka nilai konstanta C-nya itu akan muncul sejumlah 4. Yang mana ini perlu dicari tahu juga nilai C-nya. Maka untuk mencari nilai konstanta C-nya yang berjumlah 4 itu bisa ditentukan batas kontinuitas, yaitu nilai theta dan phi di titik yang sama, itu nilainya juga harus sama. Untuk lebih jelasnya, persoalan tentang defleksi ini nanti akan ada video terkait pembahasan soalnya. Silakan cari saja videonya dan mudah-mudahan bisa lebih mengerti, dan memang akan lebih mudah mengerti jika dibahas atau dijelaskan pada contoh soalnya langsung. Kemudian untuk memudahkan dan menghemat waktu, bisa digunakan tabel berikut, yang mana tabel ini berisi persamaan cepat ya, dari theta maupun phi untuk kasus-kasus tertentu, yang mana kasus-kasus tersebut umum terjadi. Sebagai contoh di bagian sini, misal ada batang horizontal, diberikan beban lateral P ya, tegak lurus batang, dan bagian kiri dan kanannya ditumpu tumpuan pin dan tumpuan roll, maka nilai theta maksimalnya tinggal masukkan saja di persamaan ini. Begitu juga nilai Vmax-nya bisa langsung masukkan saja. Dan di sini ada beberapa kasus yang bisa digunakan tergantung dari kasus yang kita kerjakan.